Saudara seiman, umat Islam, terutama Ahlu Sunnah wal Jamaah, perlu mengetahui riwayat hidup 4 orang imam besar dalam sejarah Islam. Mereka adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Imam Muhammad bin Idris atau kita kenal dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Keempat imam besar tersebut sangatlah termasyhur karena mereka adalah ulama yang bebas, tidak terikat, dan tidak pula berutang budi kepada siapapun, terutama kepada pemerintah. Pada video kali ini, Pak Udo akan menceritakan kisah Imam Syafi'i yang merupakan salah seorang dari 4 imam besar imam mazhab. Semoga cerita ini bisa menambah kecintaan kita kepada para ulama. Selamat berimajinasi. Pada awal tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun 767 Masehi, Idris bersama istrinya yang bernama Ummu Habibah meninggalkan kota Mekah untuk pindah ke Palestina. Mereka tinggal di Gaza. Setiap hari Idris pulang pergi dari kediamannya ke pelabuhan Gaza untuk membantu majikannya berdagang. Sore itu Ummu Habibah yang sedang hamil tua mengandung anak pertama, menunggu kepulangan suaminya. Yang tidak lama kemudian Idris pun pulang dengan wajah penuh ceria. Idris berasal dari keluarga Bani Muthalib. Silsilah keturunannya sama dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Abbas bin Utsman bin Safi bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Pada malam harinya, ketika Ummu Habibah tertidur, dia bermimpi melihat satu bintang keluar dari perutnya. Kemudian bintang itu pecah, jatuh bertaburan di bumi. Cahaya dari bintang itu menjadikan bumi sangat terang. Kemudian ia terbangun dari tidurnya. Lalu ia memikirkan apa makna dari mimpi tersebut. Sehingga keesokan harinya Ummu Habibah menceritakan mimpi tersebut kepada suaminya. Idris pun berkata, "Masya Allah, sungguh saya juga bermimpi hal yang sama." Menurut Idris, ia bermimpi melihat satu bintang yang putih berkilau keluar dari perut istrinya. Lalu bintang itu naik ke angkasa. Kemudian bintang itu jatuh dan cahayanya menerangi muka bumi. Ada mimpi yang hanya sebagai bunga tidur, tetapi ada pula mimpi dengan maksud tertentu. Idris yakin mimpi ini membawa pertanda yang baik. Lagi pula kita bermimpi hal yang sama. Akan tetapi Idris tidak pandai menafsirkan mimpi. Bukankah ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad, ia juga pernah bermimpi melihat bulan keluar dari perutnya. Kemudian bulan itu tawaf keliling Ka'bah. Bedanya, Aminah bermimpi bulan yang keluar dari perutnya, sedangkan Habibah bermimpi bintang yang keluar dari perut Habibah. Kemudian Idris mengajak istrinya bertemu dengan orang alim yang pandai dalam menafsirkan mimpi. Setelah mendengar keterangan dari Idris, orang tua itu pun berkata, "Anak yang lahir dari rahim istrimu nanti akan menjadi seorang yang berilmu, dan ilmunya memenuhi muka bumi ini. Karena itu, jaga dan didiklah anak itu dengan baik." Idris dan Habibah merasa bahagia mendengar tafsir mimpi dari orang alim itu. Mereka berharap anak itu nanti menjadi anak yang berilmu pengetahuan, berguna bagi agama, bangsa, dan tanah air. Pada suatu malam, Habibah merasa hendak melahirkan. Idris pun segera menjemput bidan untuk datang ke rumahnya. Namun, ketika bidan tiba, Ummu Habibah sudah melahirkan anaknya dengan selamat. Bidan pun berkata, "Engkau melahirkan dengan begitu mudah, tanpa bantuan dari siapapun." Habibah menjawab, "Alhamdulillah, Allah memberikan saya kemudahan untuk melahirkan. Saya tidak merasa takut dan merasa kesakitan. Setelah anak itu lahir, saya merasa sangat bahagia." Idris juga terlihat sangat gembira.
ia menggendong bayi yang baru dilahirkan, lalu mengumandangkan azan. Setelah itu ia berdoa, semoga anak ini menjadi anak yang soleh. Aku namakan anakku ini dengan nama Muhammad. Semoga ia mendapat syafaat dari Nabi Muhammad di akhirat kelak. Pada tahun yang sama, di tempat yang lain, tepatnya di kota Baghdad, terdapat seorang ulama yang sangat masyhur bernama Al-Nu'man bin Sabit, atau lebih dikenal dengan nama Imam Abu Hanifah. Ia disayang dan dihormati banyak orang, tetapi dimusuhi oleh khalifah karena tidak mau diajak bekerja sama. Ia dianugerahi umur panjang sehingga hidup sejak masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan Bani Umayyah hingga masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Bani Umayyah, Imam Abu Hanifah dipenjara dan disiksa karena tidak mau memegang jabatan sebagai hakim yang ditawarkan oleh khalifah. Ia rela menanggung siksa daripada bekerja sama dengan khalifah yang dianggapnya zalim. Ketika Bani Abbasiyah berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah, Imam Abu Hanifah kembali ditawari jabatan sebagai hakim, tetapi ia tetap menolak, sehingga khalifah pun menjadi murka. Ia kembali ditangkap, lalu dipenjara dan disiksa dengan cara dipukul dengan rotan. Namun ia tetap pada pendiriannya, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Wahai khalifah, seandainya saya dibunuh, ulama lain akan meneruskan perjuanganku ini, kata Imam Abu Hanifah sambil menahan sakit akibat dipukul oleh Khalifah Al-Mansur. Khalifah pun berkata, aku bisa membebaskanmu dengan syarat kamu harus menerima tawaranku. Jika kamu masih tetap menolak, kamu akan terus dikurung dalam penjara ini. Setiap hari kamu akan dipukul. Pilihlah antara kebebasan atau kesengsaraan. Dengan tegas, Imam Abu Hanifah berkata, saya sanggup menderita di dunia, tetapi tidak sanggup sengsara di akhirat. Khalifah merasa tersinggung ketika Imam Abu Hanifah menolak pelantikannya sebagai hakim. Khalifah Al-Mansur memerlukan pengabdian dari ulama yang terkenal untuk mempermudah tugasnya dalam memimpin negara. Apalagi Imam Abu Hanifah sangat berpengaruh dan dikenal banyak orang. Wahai Khalifah, dulu Gubernur Baghdad ingin melantik saya menjadi Menteri Keuangan, tetapi saya tolak. Kemudian Khalifah sebelum tuan meminta saya menjadi hakim, tetap saya tolak. Jadi tidak ada yang bisa merubah pendirian saya untuk menolak menjadi hakim pada masa pemerintahan tuan, kata Khalifah. Khalifah Al-Mansur marah lalu berkata, aku bersumpah tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang lain selain kamu. Khalifah Al-Mansur berteriak marah lalu memerintahkan pengawalnya untuk mengurung kembali Imam Abu Hanifah dalam penjara. Kemudian Khalifah memanggil pengawalnya untuk mendatangkan sang bunda dari Imam Abu Hanifah menghadap kepada Khalifah sekarang. Perintah itu segera dilaksanakan. Tidak lama kemudian sang bunda pun datang menghadap ke istana bertemu dengan Khalifah. Khalifah meminta ibu dari Imam Abu Hanifah membujuk Imam Abu Hanifah supaya dia menerima permintaan dari Khalifah untuk menjadi seorang hakim. Ibunda dari Imam Abu Hanifah pun berkata, wahai anak bunda yang kukasihi, dulu bunda merasa sangat bangga dan gembira ketika engkau menjadi orang yang mempunyai banyak ilmu dan disanjung. Tetapi sekarang bunda merasa sangat berduka cita melihat keadaanmu. Oleh sebab itu, lebih baik engkau buang dan lemparkan jauh-jauh semua ilmu yang engkau miliki, karena tidak bermanfaat. Cukup engkau terima hukuman dalam penjara, tubuhmu dipukul dengan cambuk dan dililit dengan rantai setiap hari. Imam Abu Hanifah pun menjawab dengan penuh kelembutan, wahai ibuku, Ananda bersyukur dengan apa yang Allah anugerahi kepada Ananda. Jika Ananda menginginkan kemewahan, pasti Ananda akan mendapatkannya. Ananda tidak akan dipukul dan dipenjara.
Tetapi Ananda mengutamakan keridhaan Allah dan menjaga ilmu pengetahuan yang telah Ananda miliki. Ananda tidak akan membuang ilmu pengetahuan yang selama ini Ananda jaga dengan baik, karena hal itu akan membuat kemurkaan Allah. Wahai anakku, coba beritahu Bunda, mengapa Ananda menolak jabatan itu? Bukankah itu perintah khalifah? Tanya ibunda Imam Abu Hanifah yang masih belum puas dengan jawaban anaknya. Wahai bundaku, khalifah yang sekarang tidak sama seperti khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Seandainya mereka mencontoh khalifah Umar bin Abdul Aziz pun sudah cukup membuat Ananda mau mengabdi kepada mereka. Khalifah sekarang berlaku zalim. Lihatlah apa yang Baginda lakukan terhadap Ananda. Karena itu, seandainya khalifah menyuruh Ananda menegakkan pintu masjid pun, Ananda akan menolaknya. Apalagi disuruh tanda tangan surat untuk memenggal leher orang Islam. Demi Allah, Ananda tidak akan bekerja sama dengannya, jawab Imam Abu Hanifah. Wahai anakku, seluruh tubuhmu bengkak dan berdarah akibat dipukul dengan rotan. Bunda yang melihat keadaan kamu pun merasa sakit, apalagi dirimu. Wahai ibuku, rotan yang Ananda terima di dunia ini lebih baik dibandingkan cambuk Allah di akhirat nanti. Ananda lebih takut terhadap hukuman Allah dibandingkan hukuman khalifah, kata Imam Abu Hanifah. Saudara seiman, kemarahan Khalifah Al-Mansur terhadap Imam Abu Hanifah tidak dapat ditahan lagi. Terutama semua usaha yang dilakukannya tidak berhasil. Akhirnya Khalifah mengambil keputusan untuk membunuh Imam Abu Hanifah. Khalifah meminta pembantunya untuk membubuhkan racun di dalam minumannya. Kemudian Imam Abu Hanifah disuruh datang menghadap dalam keadaan kaki dan tangannya diikat dengan rantai. Khalifah berkata, "Buka rantai yang mengikat kaki dan tangan Abu Hanifah." Pengawal segera membuka rantai yang mengikat Imam Abu Hanifah. Kemudian ia disuruh berdiri. Tetapi keadaannya sudah terlalu lemah karena tidak diberi makan dan minum. Ditambah lagi dipukul dengan rotan setiap harinya. Aku sudah membebaskan engkau dari rantai itu. Sekarang maukah engkau mengikuti perintahku, kata Khalifah. Perintah apa? Tanya Imam Abu Hanifah. Minumlah air itu, jawab Khalifah sambil menyuruh pelayannya memberikan minuman yang telah dibubuhi racun. Imam Abu Hanifah saat itu berada dalam keadaan lapar dan dahaga. Ia terpaksa meminum air yang diberikan pelayan istana. Setelah air itu habis diminum, Khalifah memerintahkan pengawalnya untuk mengantarkan kembali Imam Abu Hanifah ke dalam penjara. Tak lama kemudian, racun yang diminum oleh Imam Abu Hanifah mulai bereaksi. Seluruh tubuhnya terasa panas, akan tetapi tidak ada seorang pun yang menolongnya. Akhirnya Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada malam itu bersamaan dengan lahirnya Imam Syafi'i. Berita meninggalnya Imam Abu Hanifah dalam penjara mengejutkan banyak orang. Penduduk kota Baghdad beramai-ramai menuju ke istana, menuntut agar jenazah Imam Abu Hanifah segera diserahkan kepada keluarganya. Khawatir keadaan tidak terkendali, Khalifah segera memerintahkan jenazah ulama terkenal itu diserahkan kepada keluarganya untuk dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Banyak orang yang mengiringi jenazah Imam Abu Hanifah menuju pemakaman. Jumlah mereka lebih dari 50.000 orang. Khalifah Al-Mansur mencoba merahasiakan penyebab kematian Imam Abu Hanifah. Namun, akhirnya rahasia itu bocor juga ketika salah seorang pelayan istana tidak sanggup lagi bersekongkol dengan kezaliman Khalifah. Ia memberitahu kepada semua orang bahwa Imam Abu Hanifah telah diracuni oleh Khalifah. Hal ini menimbulkan kemarahan banyak orang. Mereka semakin membenci dan menjauhi diri dari Khalifah sehingga pemerintahannya semakin lemah.
berita mengenai meninggalnya Imam Abu Hanifah terdengar sampai ke Palestina. Banyak orang yang merasa sedih dan meratapi kepergiannya. Apalagi ketika mengetahui penyebab kematian Imam Abu Hanifah adalah racun yang dimasukkan oleh khalifah ke dalam minumannya. Di antara murid Imam Abu Hanifah ada yang ingin menuntut balas akan kematian sang guru. Akan tetapi murid-murid tersebut terhenti. Mereka dinasihati oleh Imam Malik yang sedang berada di Madinah. Khalifah Al-Mansur mengundang Imam Malik datang ke Baghdad. Tetapi Imam Malik menolak undangan itu dengan alasan penduduk Madinah masih memerlukan pengabdiannya. Sementara itu di Gaza, Palestina, tetangga berkumpul di rumah Idris. Mereka mengucapkan selamat kepada pasangan itu karena telah diberikan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Sebagai tanda syukur, Idris menyembelih 2 ekor kambing jantan lalu dimasak untuk menjamu para tamu yang datang. Idris berkata, Imam Abu Hanifah wafat pada malam anak kita dilahirkan. Mari kita berdoa semoga anak kita menjadi ulama terkenal seperti Imam Abu Hanifah. Kemudian Habibah pun berkata, aku yakin jika anak kita besar nanti, ia akan menjadi orang yang berilmu dan ilmunya akan tersebar ke seluruh muka bumi ini.